Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending News-nya dimanapun kalian berada, saya akan mengabarkan kepada kalian semua telah terjadi persekusi dan intimidasi yang didukung oleh Polsek Kepulauan Riau. Yang menjadi korban adalah kiai kita, yaitu Kiai Abdul Ajid atau Kiai Yazid atau Ustadz Gondrong, yang dipersekusi oleh kelompok FPI. Dan ini terjadi lagi seperti itu. Yang kasus Karawang belum selesai, terjadi lagi kasus persekusi kepada kiai, dan ini didukung pula oleh polisi. Polisi harusnya profesional dong. Kalau polisi takut kepada FPI, kita nanti bisa serbu juga rame-rame FPI itu. Kalau kelakuan polisi mendukung FPI terus seperti ini, akan terjadi perang besar antara umat Islam karena polisi tidak profesional. Berikut kita saksikan videonya bersama-sama. Dan tidak ada, sekali lagi, tidak ada unsur kebencian apapun. Ya, sekali lagi tidak ada unsur kebencian apapun. Sekali lagi, saya di Facebook itu tidak ada yang namanya kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah telah kita saksikan persekusi dan intimidasi kepada Kiai Yazid yang ada di Kepulauan Riau. Dan kita semua Laskar Sabilillah PWI harus siap siaga, karena kita akan balas persekusi dan intimidasi ini kepada kelompok-kelompok yang mempersekusi para kiai-kiai pribumi kita. Semua ini tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa didiamkan, karena pihak kepolisian, pihak keamanan tidak memperdulikan kita, malah kesannya menjadi antek-antek FPI, menjadi antek-anteknya para imigran Yaman. Kita harus benar-benar melawan sendirian. Jadi beginilah ultimatum dan sikap dari Ustadz Suparman Abdul Karim Lampung tentang persekusi yang terjadi di Kepulauan Riau. Dan Ustadz Suparman Abdul Karim juga meminta agar pihak kepolisian bisa bersikap profesional dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi antara FPI dan pribumi Nusantara. Video ini menggambarkan situasi di Mapolsek setempat, di mana Ustadz Yazid dengan beberapa orang melakukan perdamaian dan membuat pernyataan yang divideokan untuk minta maaf. Baik, kita akan bahas dulu kronologi yang saya dapat. Ini bermula dari Ustadz Yazid membagikan ulang postingan di grup Laskar Sabilillah Indonesia, yang postingan ini bergambarkan Tuan Rizik Syihab, yang kemudian diberi caption dengan tulisan Imam Jumbo. Nah, gara-gara postingan ini kemudian datanglah sekelompok orang, diduga berjumlah 4 mobil dan diperkirakan berjumlah 13 orang, bersama anggota Polsek setempat untuk menjemput Ustadz Yazid di kediamannya, yakni kediaman beliau di tempat pengajian Saung Kebun Bati Pamak Karimun Kepri. Di sana mereka menjemput Ustadz Yazid dan dibawa ke Mapolsek setempat. Lalu di Mapolsek diadakan mediasi perdamaian, yang inti perdamaian tersebut yakni dari dua belah pihak. Pihak pertama Haji Kamarudin, pihak kedua Ustadz Abdul Ajid atau Ustadz Yazid atau Ustadz Gondrong ini, yang bunyi kesepakatannya begini: 1, kami masing-masing pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut di atas secara kekeluargaan dan musyawarah. Sampai di sini bagus. Kedua, pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk membuat postingan yang menimbulkan sara ataupun ujaran kebencian, baik di media sosial manapun. 3, pihak kedua berjanji akan menghapus postingan yang ada di Facebook dan membuat video klarifikasi permohonan maaf atas postingan yang telah dibuat oleh pihak kedua. 4, apabila pihak kedua melanggar isi dari surat pernyataan perdamaian ini, maka
Saya bersedia diproses atau dituntut sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebatas surat pernyataan damai tidak ada masalah sebetulnya, baik-baik saja. Apalagi memang kita lebih mengedepankan perdamaian, kekeluargaan, musyawarah, mufakat. Hanya saja surat pernyataan ini lebih mengarah seolah-olah Ustadz Yazid adalah tersangka. Padahal beliau hanya men-share ulang postingan. Nah tentunya kalau seolah-olah beliau adalah tersangka, harus dilihat ini pidananya apa. Apakah melanggar undang-undang ITE? Apakah benar itu menyulut isu sara? Ataukah benar itu merupakan ujaran kebencian? Ini kan mesti ditelusuri terlebih dahulu. Ini nggak bisa kemudian main ditekan sedemikian rupa, kemudian diangkut ke Mapolsek, kemudian patut diduga ada intimidasi. Ini namanya tidak profesional. Kalau ingin disebut dengan restoratif justice, harus kelihatan dulu pidananya apa. Apakah ini ada pelaporan resmi, misalnya dilaporkan terlebih dahulu, benar ini ujaran kebencian, apakah benar ini hoax, berita bohong, ataukah benar ini merupakan pidana. Kan harus dilaporkan terlebih dahulu. Oke, perdamaiannya bagus, tapi ketika berat sebelah menitik tekankan kepada seorang saja, ini akan menjadi persoalan. Kami mengapresiasi ketika penegak hukum kemudian menjadi mediator, tetapi ketika ada dugaan kemudian berat sebelah, ini namanya tidak profesional. Nah, sekaligus ini saya ingin sampaikan bahwasanya Ustadz Yazid ini atau Kiai Abdul Ajid atau Ustadz Gondrong dulunya dikenal karena beliau dulu berambut gondrong, ini adalah pengasuh sebuah majelis di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dan telah diberikan tugas oleh pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia untuk membentuk pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Artinya ini beliau adalah kader PWI. Dan sekali lagi apa yang beliau lakukan memang hanya memposting ulang atau men-share ulang. Dan beliau sudah bersedia untuk menghapus postingan tersebut, tapi cara-cara menggeruduk, mendatangi dengan sejumlah orang, ini cara-cara yang tidak gentle. Ini kebiasaan memang ex-FPI. Saya ingin kita semua segenap warga bangsa Indonesia, rakyat Nusantara, inilah kelakuan mereka. Mereka-mereka yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini, yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, akhlaknya jauh daripada akhlak Nabi. Bisanya mereka menggunakan preman, bisanya mereka mendatangkan sekelompok orang geruduk, kan begitu. Itu namanya tidak gentle yang sedemikian rupa. Maka dari itu, hari ini kita fokus sebagai bangsa Indonesia, mari kita rapatkan barisan, kita kuatkan agar gak sembarang orang kemudian bisa geruduk kita. Karena kalau kita minta intervensi langsung terhadap penegak hukum, dikhawatirkan nanti ada dugaan penegak hukum melanggar HAM misalnya, menyalahgunakan kekuasaan. Hanya saja pihak sebelah ini biasa menggunakan massa, menggunakan banyak orang untuk menghadapi satu orang. Sudah kelihatan di Gresik begitu, di Tangerang juga begitu, satu kiai digeruduk 300 orang lebih. Di Karawang juga begitu, 2 kiai mobilnya dihancurkan oleh ratusan orang. Sampai hari ini juga tidak jelas penegakan hukumnya. Di Karimun juga hampir kejadian ini. Nah ini kan tidak bisa dibiarkan ini. Pertama, kami meminta kepada aparat penegak hukum harus bersikap profesional. Yang kedua, rapatkan barisan semua kader-kader Laskar Sabilillah. Jangan dibiarkan ustadznya sendirian, kiai-kiainya sendirian. Orang ramean, kita juga mesti ramean. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Dan saya ingin tegaskan, yakin percayalah, dari kebiasaan mereka ngegeruduk, mempersekusi, main keroyokan, itu sudah menunjukkan mereka bukan ada di pihak yang benar. Cara-cara premanisme sama dengan cara-cara Quraisy dulu. Main keroyokan, main ramean, yakinlah, ini semakin membuktikan kalau mereka semua memang bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruskan perjuangan, istiqomah, jangan takut, jangan gentar. Karena mengapa? Kita dalam rangka menjaga nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya kepada pengurus pusat
atau pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Panglima Pusat Laskar Sabilillah, kami melaporkan kejadian ini di Karimun, Kepulauan Riau.